Halo adik-adik semua, pada kesempatan ini kita akan bahas ikatan kimia 4. Di mana dalam bahasan ikatan kimia 4 ini yang kita bahas itu adalah ikatan kovalen koordinasi dan satu lagi kepolaran senyawa kovalen adik-adik. Nah adik-adik sekalian, kita bahaslah satu persatu ya. Berbicara tentang ikatan kovalen koordinasi adik-adik, ingat bahwasanya nanti terjadi pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari satu atom saja. Ya, pada umumnya dia berasal dari atom pusat. Nah, begitu dia ya. Nah, adik-adik, boleh kita lihat. Nah, nanti kita ambil contoh di molekul SO3. Di mana di sini bisa kita jumpai ya, bahwasanya atom pusatnya adalah CS. Nah, adik-adik, melihat atom pusat itu dilihat dari yang paling sedikit atomnya. Nah, itulah atom pusatnya. Nah, kita bisa lihat S di sini adik-adik jumlahnya 1 kan gitu ya. Berarti dia adalah atom pusatnya. Kemudian boleh kita katakan adik-adik, dia untuk berikatan dengan 3O, pastinya yang pertama sekali ya, O dari masing-masing itu akan menstabilkan diri terlebih dahulu. Benar ya? Nah, bagaimana caranya? Nah, coba kita perhatikan. O yang di sini ya akan mengambil 2 elektron milik CS biar dia stabil. Nah, jadi kalau misalnya sudah diambilnya 2 elektron CS, maka CS juga akan berlaku demikian, ya kan? CS juga akan mengambil 2 elektron CO. Nah, maka nanti akan terjalin ikatan rangkap 2 di sana, ya. Nah, inilah itu ikatan rangkap 2 atau saling berikatan elektron mereka. Nah, kalaulah mereka sudah saling mengambil 2 elektron, berarti posisinya tadi CS juga sudah mengambil ya. Dan boleh kita katakan adik-adik, ketika CS sudah mengambil 2 elektron milik CO yang di sini, maka nanti boleh kita pastikan sudahlah 8 jumlah elektron valensi CS-nya. Ya kan? Karena pada posisinya CS adalah golongan 6A, dia memiliki 6 elektron valensi. Ketika dia sudah mengambil 2 dari O yang di sini, maka sudah 8 lah elektron valensinya. Ya kan, Dek ya? Nah, jadi adik-adik, kalau dia mau berikatan dengan katakanlah atom O lain, maka dia tidak akan mengambil elektron dari atom lain itu. Nah, jadi dengan cara apa dia berikatan? Nah, dengan menyumbangkan satu pasang elektron bebas lah. Nah, itulah yang kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasinya, adik-adik. Nah, coba bisa kita lihat. Di sini, satu pasang elektron bebas dari CS disumbangkanlah kepada CO yang membutuhkan 2 elektron. Nah, di sini juga ada CO yang membutuhkan 2 elektron. Maka, disumbangkan juga lah satu pasang elektron bebas dari CS kepada CO ini. Nah, itulah dia. Maka bentuknya nanti di molekul SO3 bisa kita jumpai ada satu ikatan rangkap 2 dan ada 2 ikatan kovalen koordinasi. Itulah dia adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik pada molekul NH4 atau sebenarnya molekul NH4Cl ini ya. Tapi pada posisinya di sini yang kita tinjau yang ada ikatan kovalen koordinasinya, yang menyatakan adanya ikatan kovalen koordinasi itu pada ion NH4 positifnya, ya. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, ya, di N itu adalah golongan 5A. Nah, maka paling tidak, ya, dia stabilnya itu kan sebenarnya menerima 3 elektronnya dia stabil, kan begitu ya, Dik ya. Maka boleh kita lihat dengan mengikat 3H saja sebenarnya dia sudah stabil. Nah, bisa kita lihat ini diikat ya, saling berikatan mereka. Si H mengambil elektron si N, maka nanti ini akan terbentuklah ikatan tunggal. Kan gitu ya? Si H di sini juga mengambil elektron si N, terbentuk dia ikatan tunggal. Si H yang di sini juga mengambil elektron si N, terbentuk ikatan tunggal. 3 ikatan tunggal lah akan terbentuk. Lalu kemudian kita perhatikan, ada mau diikatnya satu lagi si H, kan mau membentuk NH4 positif tuh ya. Nah, berarti untuk membentuk ikatan si N dengan H yang satu lagi adik-adik, maka si H yang satu lagi haruslah melepaskan elektronnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena si N bisanya berikatan itu hanya dengan koordinasi, tidak bisa lagi dia untuk menerima elektron. Dengan catatan berarti dia hanya boleh
mengkoordinasikan satu pasang elektron bebasnya lah. Itulah yang boleh. Maka supaya bisa dia mengkoordinasikan satu pasang elektron bebasnya, maka si H yang di sini, yang si yogianya tadi hanya membutuhkan satu elektronnya dia biar stabil, biar duplet, maka biar bisa terjalin ikatannya, dia harus melepaskan satu elektron terlebih dahulu. Sehingga si N bisa langsung menyumbangkan satu pasang elektron bebas, supaya si H yang tadi sudah melepaskan elektron, yang tadinya setelah dia melepaskan elektron berarti udah nol lah elektron valensinya, dan langsung disumbangkan satu pasang, artinya langsung dua lah nanti elektron valensi si H yang telah melepaskan satu elektron ini adik-adik. Maka boleh kita pastikan si H pun nanti akan duplet dia. Oke ya? Begitulah dia adik-adik proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi ini. Ya, di mana terjadi pemakaian bersama elektron atau pasangan elektron ya yang berasal dari satu atom saja. Nah, jadi boleh dibilang N tadi yang menyumbangkan satu pasang elektron ini, satu pasang elektron yang disumbangkan tadi masih dipakai oleh si N. Maka kita hitunglah berapa jumlah elektron valensi di atom pusatnya adik-adik. Ya, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8. Sudah 8, ya. Jadi tetap ini digunakan. Walaupun dia dikoordinasikan. Ya, pasangan elektron itu digunakan secara bersama. Nah, itulah dia adik-adik. Oke. Kemudian adik-adik ada bahasan mengenai kepolaran senyawa kovalen, ya. Di mana ada dua jenis kepolaran. Yang pertama itu ada nonpolar. Yang kedua ada yang polar. Nah, berbicara tentang yang non-polar, ingatlah adik-adik, nanti ada dua tipe. Yang pertama, yang non-polar itu Deku, bila mana kalian temukan ada unsur, katakanlah molekul unsur ya. Nah, jadi molekul unsur yang diatomik tentunya. Nah, kalau dikatakan molekul unsur, ingat, dia itu terdiri dari unsur-unsur yang sejenis. Ya adik-adik ya. Nah, jadi boleh kita amati, contohnya apa? Ada F2, ya, Cl2, Br2, I2, N2, O2, H2. Nah, yang seperti itu tentunya dia akan bersifat non-polar lah dia adik-adik. Kenapa? Karena dia merupakan molekul unsur. Atau boleh kita bilang ya, perbedaan keelektronegatifannya itu nol. Nah, begitu ya. Jadi ada syarat sebenarnya. Katakanlah misalnya bisa kita tentukan sebuah senyawa itu polar atau non-polar. Di mana perbedaan keelektronegatifannya itu lebih kecil dari 0,5. Jadi selama dia perbedaan keelektronegatifan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain itu lebih kecil dari 0,5, kita tentukanlah dia bahwasanya dia adalah non-polar. Nah, begitulah dia adik-adik. Nah, penting untuk kita adik-adik mengetahui ya urutan keelektronegatifan. Di mana berbicara tentang urutan keelektronegatifan, maka nanti mengingatnya seperti ini saja, Dekku, ya. Logam itu lebih kecil keelektronegatifannya daripada HPCSI berselnov. Nah, begitu cara mengingatnya. Di mana nanti kalau dikatakan berapa nilai keelektronegatifan dari H dan P, itu nilainya adalah 2,1. Kemudian yang selanjutnya, CSI nilainya adalah 2,5. BR nanti nilainya 2,8. Ya. CL dan N itu nilainya adalah 3,0. Lalu kemudian O itu nilainya 3,5. Dan F nilainya adalah 4,0. Itulah nilai keelektronegatifan mereka. Nah, itu harus kita ingat ya adik-adik. Beserta urutannya juga harus kita ingat. Nah, jadi dari sinilah boleh kita ambil kesimpulan. Misal ya, kalau di dalam molekul Cl2, molekul unsur Cl2, ya bisa kita amati. Cl dan Cl. Di mana mereka kan boleh kita bilang, Dekku, berapa itu, Dekku? Nilai keelektronegatifan Cl dan Cl. Sama-sama 3,0, ya kan, Dek? Nah, karena sama-sama 3,0 nilai keelektronegatifan mereka, berarti selisih perbedaan atau selisih ya keelektronegatifannya itu berapa kira-kira?
Ya tentunya 0, karena sama-sama 3, di kiri 3, di kanan 3. Yang saling berikatan memiliki keelektronegatifan yang sama, berarti selisihnya 0 atau perbedaannya 0. Nah, berarti boleh kita simpulkan dia non-polar. Bisa dipahami ya? Nah, adik-adik, kemudian yang selanjutnya, boleh kita bilang adik-adik ya, pada molekul poliatomik yang simetris ya, bisa kita jumpai nanti senyawa yang non-polar juga. Ya, di mana nanti boleh kita katakan ya, yang simetris ada kriterianya untuk menentukan dia simetris atau tidak molekul itu. Nah, jadi berbicara tentang simetris atau tidak, ini lari ke bentuk molekul adik-adik. Maka dari itu, nanti ingatlah, yang bentuk molekulnya simetris bisa kita jumpai nanti dalam bentuk rumus domain yang seperti ini adik-adik. Di mana rumus domainnya itu adalah AX2, AX3, AX4, AX5, AX6, dan AX4E2. Nah, begitulah dia adik-adik. Nah, jadi inilah rumus domain yang menyatakan bentuk molekulnya simetris. Ya. Nah, jadi ada yang menjadi catatan di sini adik-adik. Di mana kalau berbicara tentang X, itu menyatakan pasangan elektron ikatan. Nah, nanti akan kita bahas itu. Bagaimana sebenarnya untuk menentukan pasangan elektron ikatan itu. Nah, kemudian adik-adik, kalau dikatakan E, itu menyatakan katakanlah pasangan elektron bebasnya. Ada enggak di atom pusat pasangan elektron bebasnya adik-adik? Nah, itu ya. Kemudian, yang selanjutnya yang menjadi catatan, dia akan nonpolar adik-adik apabila atom pusatnya itu mengikat atom yang sejenis. Nah, ini harus kita ingat ya. Harus atom yang sejenis baru dia nonpolar. Dan dia harus simetris. Nah, jadi coba kita ambil dulu contoh ya. Pada CH4. Nah, kita tahu bahwasanya C itu golongan 4A. Berarti elektron valensinya 4. Ya kan, Dek ya? Nah, di CH4 yang terikat di C itu ada H sebanyak 4. Artinya, akan saling membutuhkan satu elektron itu masing-masing H. Ya kan, Dek ya? Nah, jadi masing-masing H akan menstabilkan diri atau mengambil elektron dari si C. Nah, diambilnya ini. Maka akan terjalin ikatan tunggal lah itu kan. Nah, H yang ini juga mengambil satu elektron si C. Bayangkan, sudah 2 dipakai elektron valensi si C ya untuk berikatan. Nah, terbentuklah ikatan tunggal. Ini juga dipakai untuk berikatan. Maka sudah 3 elektron valensi si C dipakai untuk berikatan. Dan satu lagi, ini H ya mengikat atau mengambil elektron si C, satu lagi. Sehingga nanti total elektron si C yang dipakai untuk berikatan itu sebanyak 4. Artinya apa itu adik-adik? Maka akan terbentuk 4 pasang elektron pasangan elektron ikatan. 4 pasang ya. Nah, adakah pasangan elektron bebasnya adik-adik? Tentunya bisa kita lihat ya. Pasangan elektron bebas artinya itu pasangan elektron yang tidak berikatan. Artinya kalau bisa kita lihat, kalau ada elektron tunggal itu bukan pasangan sisanya ya. Tapi kalau dibilang pasangan elektron bebas, ada 2 elektron yang tidak berikatan. Kira-kira begitu. Tapi pada posisinya di sini tidak ada dia yang pasangan elektron bebas. Ya kan, Dek? Maka dari itu adik-adik, boleh kita simpulkan rumus domain elektron dari CH4 ini adalah AX4. Artinya apa? Artinya atom pusat memiliki pasangan elektron ikatan sebanyak 4. Yang mana pasangan elektron ikatannya ini 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, dan 4 pasang. Dan tidak ada elektron bebasnya, maka E-nya ini 0 atau tidak perlu kita tuliskan. Nah, jadi adik-adik sudah kita lihat ya. Maka kalau dia AX4 kan tadi kita katakan simetris. Ya kan, Dek? Nah, simetris dia nih. Sekarang syarat yang kedua untuk melihat dia polar atau non-polar. Samakah atom yang diikat atom pusat? Mari kita lihat. Si C mengikat 4H. Sama H semuanya yang diikatnya. Berarti boleh kita simpulkan karena tadi bentuknya simetris dan atom pusat mengikat 4 atom yang sama atau mengikat atom yang sama, sama-sama H yang diikatnya, berarti kita simpulkanlah dia non-polar lah dia adik-adik.
Nah, kemudian adik-adik, kita bandingkanlah dulu sama CH3Cl. Coba kita lihat ya. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik ya, di sini si C ya berikatan dengan si H, si H, si H, dan si Cl. Nah, sama polanya tadi kan gitu ya, si Cl mengambil satu supaya stabil, si H juga mengambil satu supaya stabil, H yang satu lagi mengambil satu supaya stabil, H yang satu lagi mengambil satu supaya stabil. Nah, bisa kita simpulkan adik-adik ya, berarti pasangan elektron ikatan juga ada 4. Ya, pasangan elektron bebas tidak ada karena semua elektron valensi dipakai untuk berikatan. Nah, berarti bentuknya juga adalah AX4. Ya kan, Dek ya? Nah, jadi tapi pada posisinya di sini, ya kan, Dek ya? Bisa kita katakan ini polar atau non polar. Maka kita identifikasi dari catatan tadi. Kalau dia yang diikatnya sama atomnya, ya, yang diikat atom pusat itu sama atomnya, baru boleh kita bilang dia nonpolar. Tapi pada posisinya di sini adik-adik, ya kan, yang diikatnya itu berbeda atomnya. Di sini ada si Cl. Maka boleh kita bilang adik-adik, ini sudah menyalahi yang diinginkan supaya dia nonpolar. Maka boleh kita simpulkan ini adalah polar karena dia sudah menyeleweng dari aturan nonpolar tadi adik-adik. Bisa dipahami ya? Nah, begitulah dia. Oke, nanti yang contoh nonpolar bisa kita amati itu ada BeCl2. BeCl2 kita amati adik-adik, Be itu golongan berapa kira-kira? Golongan 2A ya. Dia memiliki 2 elektron valensi. Dan boleh kita lihat adik-adik ya, Cl diikatnya 2, kiri dan kanan kita anggap. Ketika dia berikatan sama si Cl, adakah kira-kira pasangan elektron bebasnya, Deko? Tentu tidak ada. Pasti semua, katakanlah elektron valensinya dipakai untuk berikatan. Ya kan, Dek ya? Maka nanti yang terbentuk adalah AX2 itu. Atau ada 2 pasangan elektron ikatan yang dimiliki oleh atom pusat. Nah, begitulah dia. Oke, adik-adik. Coba kita amati dulu ya. Nanti ada contohnya BCl3 juga. BCl3 boleh kita lihat ya. B itu golongan 3A. Dia memiliki 3 elektron valensi. Nah, diikatnya ada 3 Cl tuh, ya. Nah, berarti elektron valensinya semua dipakai untuk berikatan. Nah, berarti boleh kita bilang ya, katakanlah rumus domainnya itu adalah AX3, yaitu simetris kan gitu ya. Nah, jadi kita pandang dulu. Nah, kita pandanglah dia apakah atom pusat mengikat atom yang sama. Nah, semuanya Cl yang diikatnya kan, tiga-tiganya itu Cl, berarti bisa kita simpulkan dia adalah nonpolar sesuai dengan syarat nonpolar. Paham ya, Dek ya? Nah, begitu juga untuk CCl4. Ya, begitu juga untuk Bf3. Begitu juga untuk CO2. Nah, begitu juga untuk C2H6. Nah, itulah dia adik-adik sekalian. Oke, kemudian adik-adik ada bahasan mengenai kovalen polar. Nah, berbicara tentang kovalen polar, tentunya tadi abang sudah bilang, kalau dia yang non-polar itu lebih kecil daripada 0,5. Berarti kalau dia yang polar itu lebih besar sama dengan 0,5 lah perbedaan keelektronegatifannya. Ya adik-adik ya, maka nanti bisa kita ambil kesimpulan ya, yang termasuk dia kovalen polar itu ada pada, boleh dibilang pada molekul senyawa diatomik ya. Nah, jadi molekul senyawa diatomik ini adik-adik bisa kita ambil contoh. Misalnya HCl, HBr, Hi ya, HF. Nah, dan lain sebagainya boleh kita bilang ya. Nah, itulah yang termasuk kita katakan sebagai kovalen polar, satu jenisnya. Nah, jenis yang berikutnya adik-adik itu ada pada molekul poliatomik. Nah, di mana pada molekul poliatomik tentunya molekul poliatomik yang seperti apa? Tentunya dia yang tidak simetris atau boleh kita bilang yang simetris tapi tidak sama yang diikat atom pusatnya. Itulah dia yang akan menjadi polar. Bisa dipahami ya? Nah, jadi adik-adik coba kita amati dulu. Nanti misalnya ada NH3. Kalau kita kaji NH3, H2O, PCl3, dan OF2 ini,
itu tentunya akan menjadi senyawa polar. Kenapa? Coba kita identifikasi. Di mana kira-kira celahnya? Kenapa dia dikatakan polar? Ya, oke, kita lihatlah itu adik-adik. Di NH3 bisa kita amati. N itu golongan 5A, ya kan Dek? Nah, jadi dia memiliki 5 elektron valensi dan yang diikatnya katanya ada 3H. Maka bisa kita simpulkan itu adik-adik bahwasanya 3 elektron valensi lah yang dipakai untuk berikatan dengan si H tadi. Dengan 3H tadi itu kan. Nah, jadi ada berapa pasang elektron bebas? Atau berapa pasang elektron yang tidak berikatan? Satu pasang. Nah, ini kita katakan satu pasang ya. Nah, jadi boleh kita katakan adik-adik bentuk rumus domain elektronnya seperti apa? Maka nanti AX3E lah itu, ya kan? AX3E. Nah, jadi AX3E apakah dia termasuk kategori yang simetris? Tidak. Dia di luar dari yang simetris, maka otomatislah dia polar. Bisa dipahami adik ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya adik-adik. Dikatakan ada pada molekul H2O. Ya, itu senyawa polar. Nah, bisa kita amati. O itu adalah golongan 6A. Dia memiliki 6 elektron valensi adik-adik. Nah, dia mengikat 2H ya kan? Di dalam molekul H2O. Maka bisa kita ambil kesimpulan adik-adik ya. Kan dipakai 2 elektron valensi untuk berikatan dengan H. Ya kan? Nah, jadi berapa sisa elektron yang tidak berikatan? 4 elektron. Dan 4 elektron itu yang sisa yang tidak berikatan berapa pasang kira-kira? Ada 2 pasang. Nah, berarti polar rumus domain elektronnya menjadi apa itu Deko? AX2, ya kan? E2 lah dia. Atau ada 2 pasangan elektron ikatan dan ada 2 pasangan elektron bebas. Nah, jadi apakah dia termasuk simetris? Tidak, ya kan? Dia tidak termasuk simetris. Maka boleh kita katakan dia polar adik-adik. Kemudian yang selanjutnya ada OF2. Nah, kalau OF2 kita tinjau dulu. O golongan 6A, dia memiliki 6 elektron valensi. Dan sementara si F kan butuh 1. Dia golongan 7A. Dia butuh 1 elektron supaya stabil. Berarti yang dipakai untuk berikatan elektron valensi dari si O itu cuma 2 yang dipakai berikatan. Atau satu-satunya dikasihnya. 1 dipinjamkannya kepada si F yang 1 lagi dipinjamkannya kepada F yang 1 lagi. Ya kan? Maka bisa kita ambil kesimpulan juga adik-adik. Berapa elektron yang tidak berikatan di sana? Di atom pusat O-nya. Berarti ada 4 elektron. 4 elektron itu sama dengan 2 pasang. Nah, berarti ada 2 pasang elektron bebas dan ada juga 2 pasang elektron ikatan. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan rumus domain elektronnya itu adalah AX2E2 juga. Ya kan, Dek ya? Maka dengan demikian karena dia tidak termasuk katakanlah dia yang simetris atau boleh kita bilang dia tidak simetris ya, maka boleh kita simpulkan dia itu polar adik-adik.